Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Ulul Azmi, akan menjelaskan tentang rancangan media modern yang saya buat. Yang saya gunakan adalah PPT dan video yang akan ditayangkan nanti. Materi yang saya ambil adalah materi pidato persuasif kelas 9 semester ganjil dengan kompetensi dasar atau KD 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menentukan topik teks pidato persuasif, yang kedua menyusun kerangka teks pidato persuasif sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan, dan yang ketiga mengembangkan teks pidato persuasif, dan yang terakhir adalah menyajikan teks pidato persuasif yang sudah dikembangkan. Dan ini adalah sebuah materi teks pidato persuasif. Yang pertama, pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, ciri-ciri pidato persuasif. Dan yang ketiga, struktur teks pidato persuasif. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan. Pertama adalah pengertian teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan oleh pembicara untuk mempengaruhi hadirin atau pendengar melalui pengkondisian, penguatan, pengubahan tanggapan mereka terhadap suatu isu, konsep, dan produk. Dan yang kedua adalah ciri-ciri teks pidato persuasif. Ada 5. Yang pertama adalah mengandung kalimat ajakan, perintah, dan rekomendasi. Dan yang kedua adalah kalimat yang digunakan dalam pidato bersifat membangun. Dan yang ketiga adalah membuat masalah yang akan dibahas. Dan yang keempat, bersifat mendorong atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah bertujuan membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui hal yang disampaikan oleh si pembicara. Selanjutnya adalah struktur teks pidato persuasif. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi pidato, dan yang ketiga adalah penutup. Di dalam pembukaan ada ucapan salam, ada pengucapan penghormatan, ada ucapan syukur. Dan yang kedua adalah isi pidato. Di dalam isi pidato ada beberapa isu yang akan dibahas dan ada permasalahan yang akan dibahas, dan ada tujuan tertentu yang akan disampaikan oleh si pembicara. Dan yang ketiga adalah penutup. Jadi penutup itu ada kesimpulan, ada permohonan maaf, dan ada salam penutup. Materi terakhir adalah kaidah kebahasaan, ada 3. Yang pertama adalah kalimat aktif, yang kedua adalah kalimat ajakan, dan yang ketiga adalah kalimat sapaan dan kata ganti. Kalimat aktif yakni subjek atau pelaku itu mempunyai pekerjaan. Seperti contoh, kita semua harus menjaga lingkungan atau keindahan alam. Kata menjaga itu adalah subjek atau pelaku yang mempunyai pekerjaan. Yang kedua adalah kalimat ajakan yang berbentuk perintah. Ayo, marilah, laksanakanlah. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah kalimat sapaan dan kata ganti. Kalimat sapaan seperti bapak atau ibu yang terhormat, seperti saudara-saudara yang saya sayangi, dan lain sebagainya. Kata ganti seperti kamu, Anda, saudara-saudara sekalian, dan sekalian. Setelah pemaparan materi tadi, semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa itu teks pidato dan isi-isinya. Setelah itu, simaklah video ini dengan seksama. Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi dalam video ini sehingga kalian bisa mengembangkan pidato teks persuasif sesuai ide kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, kembali sama kami di Kita Sedang Bersama Indonesia. Video kali ini akan ada contoh pidato yang baik dan benar. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Hadirin, yang saya hormati seluruh panitia Bina serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan kepada kami semua sehingga pada kesempatan ini dapat melaksanakan luar biasa dan sholawat. Selanjutnya, salawat serta salam kita aturkan kepada Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tercapaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan sadar kuat bukan oleh bangsa lain, demikian pula memperkenalkan juga kepada bangsa lain, tetapi oleh bangsa sendiri. Yang saya tidak cukup. Sudah disebutkan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Indonesia adalah bangsa yang mulia dan mulia.
Karena tidak ada mungkin bahwa realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Melalui kedua kita suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan keberadaannya masing-masing. Kalau Indonesia tidak akan mampu menukar identitas Indonesia, menjaga isi dalam kebangsaan kebangsaan, membangun balas manusia serta meningkatkan kemuliaan harkat dan martabat bangsa yang menangkap bagi beberapa negara dengan cara untuk membangun sikap perbedaan antar bangsa dalam bidang diplomasi kebudayaan. Hari ini yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangat pada jumlahnya dan sangat beragam bentuknya, sehingga sebuah bineka tunggal ika sangat penting untuk dididik dalam memahami nilai kebinekaan. Sebuah bineka tunggal ika bukan hanya sebuah kata makna, tetapi sebuah bineka tunggal ika adalah sebuah kata yang menikmati dan bermakna untuk dipertahankan dan dipertahankan. Beberapa ahli masyarakat bangsa asing menganggap bahwa sebuah bineka tunggal ika sesungguhnya adalah suatu bangsa yang harus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebuah bineka yang benar-benar hidup masyarakat. Oleh karena itu, memahami kebudayaan dan sikap sadar akan keberagaman sangat perlu keberadaannya. Hari ini yang saya hormati, melalui perjalanan sejarah, berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan jika dalam budaya, suku, bahasa maupun agama. Namun, bila beragam budaya dalam masyarakat Indonesia mampu memiliki akses terhadap siap. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan menghormati budaya lain dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sosial Pancasila. Ke Indonesia dibangun bukan untuk hilang menjadi asal ciri khas dari semua komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, yaitu Indonesia. Sifat saling menghormati identitas masing-masing tidak memasangkan atas kelompok yang lain, merupakan syarat dasar untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang gemilang. Keragaman di Indonesia ada beberapa positif, di antaranya yang pertama, keragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda, misalnya seperti suku Bugis dan suku Makassar yang ahli dalam nelayan dan memiliki kapal prinsip yang mampu mengambil samudera. Suku yang memiliki prestasi luar biasa atas diri sendiri dan olah tanah serta suku Jawa yang ahli dalam membuat garis Inggris. Demikian sesungguhnya keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan potensi untuk membangun bangsa Indonesia. Keragaman yang kedua, yakni keragaman bahasa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia melalui ada 748 bahasa. Semua bahasa yang ada tapi ditunjuk dengan bahasa satu hasil dari bahasa yang sangat bernilai. Perbedaan 348 bahasa dapat disatukan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dia mempunyai bahasa daerah yang merupakan bahasa Indonesia nasional, namun justru mendapatkan yang perbedaan bahasa. Kelebihan ini adalah yang dari sebuah bahasa sendiri karena tidak ada daerah lain yang memiliki keragaman bahasa seperti Indonesia. Yang ketiga, keragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 varian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Keragaman daerah tersebut merupakan keragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Karena telah terbukti bahwa keragaman seni dan budaya daerah menjadi salah satu dari pilihan wisatawan dari maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia bahkan mempelajari budaya Indonesia. Yang keempat, keragaman agama. Sesuai dasar negara Pancasila siapa yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa bertuhan, bangsa yang mengakui atas bela Tuhan dan menghargai sekaligus semua orang yang masyarakatnya. Agama merupakan dorongan manusia dalam mencapai cita hidup. Salah satu fungsi dan peran keragaman agama adalah sebagai masyarakat dalam berperilaku. Keragaman agama Indonesia memiliki kesamaan dalam menghadapi perubahan agama. Begitulah teks pidato persuasif yang sudah dilisankan. Setelah itu ada latihan untuk kalian. Yang pertama menyimak video yang tadi, yang kedua adalah menentukan topik, dan yang ketiga kalian akan mengembangkan topik tersebut, dan yang keempat adalah menyajikannya. Jadi untuk menyimak, tadi kalian sudah menyimak, dan yang kedua silakan kalian menentukan topik untuk membuat teks pidato persuasif. Setelah kalian membuat topiknya, lalu kembangkanlah topik tersebut. Setelah itu sajikan hasilnya. Tugasnya atau latihannya ditulis di dalam kertas, ditulis di kertas. Itulah rancangan media modern yang saya buat. Apabila ada kurangnya dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.